Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Pada video sebelumnya, kita telah mereview 6 perkara perdata yang pernah ditangani oleh Rasman Arif Nasution di pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara dan ternyata hanya perkara melawan kepala kantor urusan agama tingkat kecamatan yang dapat dimenangkannya. Kini kita akan kembali mereview perkara pidana umum dan tindak pidana korupsi yang pernah didampinginya di pengadilan. Putusan perkara tindak pidana korupsi dan pidana umum yang terdakwanya didampingi oleh Rasman Arif Nasution di persidangan. 1. Perkara nomor 62-PIT-sus-penghubung TPK-2016-PN Pekanbaru atas nama terdakwa Suparman. Putusan hakim dalam perkara ini adalah menyatakan terdakwa 2 Suparman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 maupun dakwaan alternatif ke-2. Membebaskan terdakwa 2 Suparman dari segala dakwaan penuntut umum. Namun di tingkat kasasi, dengan putusan nomor 2233-PID-sus-2017, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas murni tersebut dan menghukum Suparman dengan pidana penjara selama 6 tahun, bahkan hakim menambah pidana tambahan terhadap berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. 2. Perkara nomor 04-PIT-sus-penghubung TPK-2017-PN Pekanbaru. Terdakwa Heru Wahyudi, SH di persidangan didampingi oleh Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan. JPU dalam perkara ini menuntut agar hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Heru Wahyudi, SH dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Atas tuntutan jaksa tersebut, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, menyatakan terdakwa Heru Wahyudi, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Atas putusan tersebut jaksa juga mengajukan banding dan akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru merubah putusan tersebut dengan putusan nomor 30-PID-sus-penghubung TPK-2017-PT. PBR tanggal 24 Agustus tahun 2017, menjatuhkan putusan sebagai berikut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Wahyudi, SH oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 100 juta rupiah. 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1509-B-2018-PN Jakarta Utara, tanggal 20 Juni tahun 2019. Terdakwa Laulani Farida yang didakwa jaksa penuntut umum melanggar pasal 372 KUH pidana, di persidangan terdakwa didampingi oleh Rasman Arif Nasution, terdakwa dituntut hukuman 6 bulan pidana penjara. Putusan hakim dalam perkara tersebut, 1. Menyatakan terdakwa Laulani Farida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laulani Farida dengan pidana penjara selama 4 bulan. Pada tingkat banding dengan putusan nomor 300-PID-2019 Pengadilan Tinggi DKI, hakim membebaskan terdakwa Laulani Farida dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan. Itulah perkara pidana umum dan tindak pidana korupsi yang pernah didampingi Rasman Arif di persidangan. Mohon para sahabat tekan tanda subscribe, like dan komen sebelum meninggalkan channel ini. Terima kasih.